Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nikada Gita Kurniawati. Kita akan latihan terkait rancangan percobaan dengan metode rancangan acak lengkap. Nah, untuk studi kasusnya di sini yaitu pengaruh suhu yang dilambangkan dengan S pada hidrolisis pati umbitalas terhadap karakteristik sirup gula. Suhu terdiri dari 5 taraf, yaitu 60, 70, 80, 90, dan 100 derajat Celcius. Untuk variabel tetapnya yakni waktu pelaksanaan 1 jam dengan jenis larutan yaitu larutan glukosa. Nah, untuk datanya yakni perlakuannya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ulangannya ada 2 ulangan. Nah, untuk bagian jumlah ini teman-teman bisa cari dengan cara sama dengan sum, tinggal diblok saja kedua data ini, lalu di enter. Setelah itu bisa di-drag ke bawah, rata juga bisa dicari dengan cara sama dengan average, tinggal diblok saja data keduanya, di-enter, sama dengan yang ini juga sama dengan mencari jumlah, rata juga sama, tinggal di-drag saja ke samping. Lalu setelah itu teman-teman menentukan faktor koreksinya. Nah, untuk faktor koreksi di sini teman-teman bisa cari dengan cara sama dengan pilih jumlah data dari teman-teman yang bagian ini, dipangkatkan dengan 2, kemudian per count A di dalam kurung bagian ulangan ini. Kemudian tinggal di kurung tutup, enter. Ketemulah nilai FK-nya atau faktor koreksinya sekian. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya teman-teman menentukan ANOVA dengan menggunakan data analisis yang ada pada Excel teman-teman. Pastikan data analisis ini ada ya. Nah, untuk RAL di sini teman-teman menggunakan ANOVA single factor. Nah, di sini ada 3 ANOVA ya teman-teman. Namun untuk RAL ini teman-teman menggunakan ANOVA single factor. Tinggal klik OK. Lalu untuk bagian input range di sini teman-teman bisa pilih bagian perlakuan ini hingga ke ulangan teman-teman yang ini. Lalu untuk group by-nya pastikan rows. Lalu centang label inverse rows-nya. Lalu untuk bagian output option teman-teman pilih output range, lalu di sini tinggal klik bagian mana teman-teman ingin memunculkan nilai tersebut. Lalu setelah itu teman-teman klik OK. Namun di sini karena saya sudah melakukan data analisis, jadi tidak perlu lagi. Dan dari data analisis sudah saya lakukan, saya temukan data sebagai berikut. Nah, di sini ada ANOVA single factor yang kita cari dengan menggunakan data analisis. Namun, kita akan mengujinya lagi, mencobanya dengan mencari dengan cara manual menggunakan formulasi yang ada pada Excel. Nah, teman-teman tinggal buat tabel seperti ini. Tadi aku juga sudah sempat cari. Lalu, di bagian ANOVA ini teman-teman bisa ganti. Di sini sumber keberagaman, di sini JK, di sini DB, KT, F hitung, P value, dan F tabel 5%. Teman-teman bisa samain seperti ini. Lalu untuk bagian ini pasti dia milik perlakuan. Lalu yang within group ini adalah galat. Lalu setelah itu baru teman-teman bisa menentukan pengujian ini dengan secara manual gitu. Lalu mungkin kita akan mulai dari menentukan JK. Kita mulai dari JK total terlebih dahulu untuk nanti memudahkan mencari JK perlakuan dan galat. Nah, untuk JK total itu rumusnya sama dengan sum ASCII. Di sini untuk datanya teman-teman bisa blok ulangan yang ini dikurangi dengan faktor koreksinya. Lalu tinggal di enter. Baru teman-teman mencari JK perlakuan. Untuk JK perlakuan, teman-teman cari dengan cara sama dengan sum ASCII, kemudian pilih jumlah data yang ini, dibagi per count A, lalu pilih ulangan teman-teman. Ulangan yang ini dikurangi dengan faktor koreksi. Tinggal di enter. Baru teman-teman menentukan JK galat. Karena untuk JK galat ini teman-teman harus mengurangkan JK perlakuan dan mohon maaf bisa teman-teman mengurangi JK total dan JK perlakuan. Di sini tadi aku sudah sempat isi karena jika saya menulis itu memerlukan waktu yang cukup lama, jadi mungkin akan tetap saya kasih tahu, namun di sini saya akan kasih tahunya dengan cara memberitahu
bagaimana cara mencari rumus-rumus tersebut. Nah, lanjut untuk DB. Nah, di sini kita bisa pastikan ya teman-teman datanya sama dari menggunakan data analisis dan perhitungan secara manual menggunakan formulasi pada Excel. Kita lihat di sini JK-nya sama 78, nilainya sama. Di sini juga JK galatnya 6 dan di sini JK totalnya 84,7384. Oke, sudah benar. Berarti perhitungan kita sudah benar. Lanjut untuk menghitung DB. Nah, untuk DB di sini kita mulai dari DB perlakuan dicari dengan cara sama dengan count A, lalu karena perlakuan teman-teman blok bagian perlakuannya, kemudian dikurangi dengan 1, lalu di enter. Kemudian seperti biasa sebelum pada DB galat, harus mencari DB total terlebih dahulu. Untuk DB total teman-teman pilih dengan cara sama dengan count A, lalu bisa dipilih data teman-teman atau total ulangannya di kurung tutup dikurangi 1. Tinggal di enter. Lalu setelah itu teman-teman baru menentukan DB galat. Untuk DB galat sendiri teman-teman cari dengan cara dikurangkan antara DB total dengan DB perlakuannya. Baru di enter. Nah, kemudian lanjut untuk perhitungan pada KT. Kalau pada KT di sini teman-teman cari dengan cara sama dengan JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Tinggal di enter. Begitupun juga dengan KT galat. Untuk KT galat teman-teman cari dengan cara JK galat dibagi dengan DB galat di enter. Nah, untuk F hitung sendiri, untuk F hitung teman-teman bisa cari dengan cara sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Itu untuk KT. Itu untuk F hitung, hasilnya sekian. Lalu sebelum menentukan signifikan atau tidaknya, terlebih dahulu teman-teman harus menentukan F tabel 5% dan 1%. Karena dari F tabel ini akan menjadi pembandingnya, dia berpengaruh sangat nyata atau tidak, atau bahkan non-signifikan. Nah, untuk F tabel 5% gampang saja teman-teman bisa dicari dengan cara sama dengan F inverse. Kenapa di sini 0,05? Karena di sini F tabel 5%, maka nilainya 0,05. Kemudian di sini koma, DB pilih DB perlakuan, koma, DB galat, tinggal kurung tutup, enter. Begitupun juga dengan F tabel 1%, rumusnya sama, namun bedanya di sini menggunakan 0,01 karena di sini 1%. Baru setelah itu, teman-teman bisa menentukan nilai signifikan atau tidak signifikannya. Nah, di sini aku untuk lebih hasil yang tepat dan tepatnya, jadi aku menggunakan formulasi ini untuk mencari nilainya, signifikan atau tidaknya, yaitu dengan cara if F hitung bernilai lebih kecil daripada F tabel 5%, maka dia bernilai NS. Namun if F hitung bernilai lebih kecil daripada F tabel 1%, dia bernilai bintang 1, namun nilai bintang 2 jika tidak keduanya. Lalu untuk kurung tutupnya dipastikan seperti ini, ada 2, tinggal di enter, maka hasilnya dia bernilai, nah bintang 2 di sini berpengaruh sangat nyata terhadap taraf 1%. Karena sudah kita cari dengan rumus tersebut, jadi hasilnya tepat ya teman-teman. Oke, di sini untuk data analisisnya sudah lengkap, dan di sini dapat dikatakan bahwa dia berpengaruh, perlakuan ini berpengaruh sangat nyata, maka untuk mengujinya kita harus menguji dengan uji lanjut. Di sini untuk uji lanjutnya aku cari ada uji lanjut BNT, BNJ, dan uji Duncan. Nah, kita mulai dari uji lanjut BNT terlebih dahulu teman-teman. Untuk di bagian tabel ini teman-teman bisa mengisi perlakuan dan rata. Untuk perlakuan teman-teman bisa copy bagian perlakuan teman-teman yang ini, untuk ratanya bisa copy yang ini. Setelah masuk ke tabel, nah terlebih dahulu teman-teman harus mengurutkannya dari data yang terbesar hingga ke terkecil dengan menggunakan
tinggal diblok lalu diurutkan dengan menggunakan sort ini. Pilih dari data terbesar ke terkecil. Lalu kenapa diurutkan teman-teman? Karena di sini kita akan mencari selisihnya, karena selisih itu harus pengurangan dari yang terbesar ke yang terkecil, jadi diurutkan terlebih dahulu. Nah, namun sebelum menentukan selisihnya, teman-teman kita harus menentukan nilai BNT-nya terlebih dahulu. Nah, untuk nilai BNT di sini dicari dengan cara T inverse dalam kurung 0,05 dibagi 2, C37 di sini adalah nilai C37 di sini adalah nilai dari dB galat, kemudian dikurung tutup dikali dengan SQRT 2 dikali D37. D37 di sini adalah KT galat per count A. Lalu teman-teman bisa pilih ulangan teman-teman. Di sini karena ulangannya sebanyak 2, tinggal diblok saja lalu dikurung tutup, di enter. Ketemu hasil BNT-nya demikian. Lalu di sini. Lalu untuk menguji apakah nilai BNT ini benar sekian, maka kita coba cari dengan menentukan T inverse yang terlebih dahulu. Di sini T inverse 0,05 dibagi 2 per C37 tadi adalah dB galat. Tinggal di enter saja. Lalu untuk SQRT-nya di sini D37 itu adalah galat dB KT galat, lalu dibagi dengan 2, tinggal di enter. Nah, ini sudah ada rumusnya ya teman-teman, 2 KTG atau KT galat dibagi dengan R. R-nya itu ulangannya. Nah, ulangannya sini karena terdapat 2, jadi tinggal di enter. Oke, lalu setelah dapat ini, baru teman-teman menguji, benar nggak nilai sekian? Maka bisa kita kali, yaitu mengalihkan T ini dengan SQRT-nya. Enter, hasilnya sekian, sama dengan BNT-nya. Maka nilai BNT kita yang sudah kita tentukan tadi sudah benar. Maka untuk itu bisa kita lanjut untuk pengujiannya. Kita mulai dari BNT. Di sini dicari dengan cara sama dengan nilai ini dikurangi ini. Nah, karena nanti nilai rata 9,22 ini akan menjadi nilai tetap, maka kita kunci dengan menggunakan $, seperti ini. Tinggal di enter. Baru teman-teman dengan mudah untuk memblok saja. Nah, ini juga teman-teman bisa dicari dengan cara yang sama, dikurangi saja. Seperti biasa, karena dia akan menjadi nilai pengunci, maka diberi tanda $, supaya memudahkan dalam perhitungan dan gampang untuk mendragnya. Ini dikurangi dengan yang ini jadi nilai tetap, lalu tinggal di enter. Oke, aku sudah sediain tabel ya teman-teman, karena tadi juga sudah sempat mencoba, jadi supaya lebih rapi saja. Nah, seperti ini. Oke, mungkin di sini supaya rapi juga aku taruh pada posisi tengah seperti ini. Nah, di sini kita harus menentukan notasinya teman-teman. Notasi ini kita tentukan, namun sebelum ditentukan teman-teman kita harus mengujinya dengan nilai BNT-nya. Nah, di sini kita uji dengan mudah, yaitu bisa dicari dengan cara sama dengan if nilai ini lebih besar dari BNT, maka dia nilainya non-signifikan. Atau if nilai ini dari M23 ya, M23 lebih kecil dari
Oke, mungkin di sini, eee, karena faktornya cuman 1 untuk pembandingnya, maka mungkin bisa kita cari dengan cara, manual saja teman-teman. Kita coba jika apakah nilai 3,34 ini lebih, besar daripada 3,6. Jika lebih besar, maka dia nilainya, non signifikan atau bintang 2. Tetapi karena di sini dia lebih kecil nilainya, maka dia bernilai NS atau tidak signifikan, teman-teman. Kemudian ini juga, apakah nilai 4,585 ini lebih, kecil dari ini, karena di sini lebih besar, maka dia nilainya bintang 2, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, pasti dia juga lebih besar, karena datanya lebih besar daripada ini. Ini juga bisa ditentukan dengan cara seperti itu. Ini nilainya lebih kecil daripada ini, maka dia NS, kemudian ini lebih besar daripada BNT-nya, maka dia bintang 2. Atau bisa teman-teman pakai bintang 1 saja ya, teman-teman. Nah, di sini bintang 1, di sini juga bintang 1, sini bintang. Oke. Di sini juga teman-teman pasti bintang 1, karena semakin ke bawah datanya semakin besar pastinya, jika perhitungannya sudah benar. Nah, ini jika apakah ini lebih kecil daripada ini? Jika iya, maka nilainya dia pasti NS, teman-teman. Nah, ini juga 3,1 lebih kecil daripada ini. Nah, berarti dia juga di sini NS. Apalagi yang ini lebih kecil dari ini, maka dia nilainya NS, non signifikan ya, teman-teman. Bisa kita berikan notasi A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Untuk penotasiannya, di sini karena A-nya ada 2, maka di sini milik A, di sini juga milik A. Untuk B juga ada 2, berarti pada kolom ini, yaitu di sini juga ada B, dan di sini juga ada B. Nah, di sini untuk C-nya itu ada 3. Berarti dia C ada pada bagian ini, C, dan ini juga C. Ini pasti ke bawahnya juga NS ya, teman-teman. Tinggal tambah D, karena D juga bernilai 2 ini. Nah, sudah, untuk notasinya sudah, A, AB, BC, CD, dan CD. Kemudian kita lanjut untuk menentukan antara perlakuan rerata dan rerata plus BNT-nya. Nah, untuk menguji lagi nih benar nggak ya notasinya gitu. Jadi untuk perlakuan rata di sini teman-teman bisa copy seperti tadi di tabel teman-teman, namun di sini kita tidak perlu mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Di sini tetap aja datanya dari yang terkecil ke terbesar. Lalu baru teman-teman pilih rerata plus BNT. Nih, untuk memudahkan. Reratanya sama dengan ini ditambah BNT. Nah, karena BNT-nya di sini merupakan nilai tetap nantinya, maka diingatkan untuk memberikan dolar seperti ini. Supaya nanti gampang, tinggal di-drag saja ke bawah. Lalu pada bagian ini, teman-teman bisa uji dengan cara, apakah nilai ini lebih besar daripada ini? Jika iya, maka dia nilainya A. Notasinya kita beri A. Namun apakah ini lebih besar daripada ini? Jika iya, maka dia juga A. Ini juga, apakah ini lebih besar daripada ini? Jika iya, maka A. Namun apakah ini lebih besar pada ini? Jika tidak, maka hentikan penotasian. Selanjutnya, apakah nilai 5,75 lebih besar daripada ini? Jika iya, maka dia diberikan B. Selanjutnya, apakah ini lebih besar daripada ini? Jika tidak, maka hentikan penotasian, karena lebih kecil. Lalu, apakah ini lebih besar daripada ini? Jika iya, berikan nilai C.
Apakah ini lebih besar daripada ini? Jika tidak, hentikan penotasian. Lalu, apakah ini lebih besar daripada ini? Jika iya, berikan D. Dan di sini juga D. Lalu, di sini bisa kita urutkan untuk S100 itu A, S90 itu AB, di sini BC, di sini sini S70-nya CD, di sini juga CD. Oke, itu untuk BNT. Nah, untuk di BNT yang perlakuan ternyata dia pada S100 atau pada suhu 100 derajat Celcius, dia bernilai sangat tinggi terhadap pada hidrolisis Patium bitalas terhadap karakteristik sirup gula. Nah, bisa dipilih yang pada suhu 100 derajat Celcius karena dia nilainya lebih tinggi dan berpengaruh sangat nyata ya teman-teman. Lalu setelah BNT lanjut kita untuk menguji BNJ. Nah, untuk BNJ ini sendiri terlebih dahulu teman-teman harus menentukan Ki alpanya. Nah, untuk Ki alpha di sini teman-teman bisa cari pada tabel BNJ. Tabel BNJ di sini yaitu teman-teman bisa cari dengan cara P-nya di sini banyaknya perlakuan yakni 5 dan KT galatnya yaitu 5 ya. Sini KT galatnya 5. DB galatnya 5. Bukan KT galat tapi DB galat. Lalu kita bisa lihat pada tabel BNJ. 5. Oke, di sini 5 dan DB galatnya 5, jadi nilainya 5,67. Jadi untuk tabel ini, untuk alpha itu 5% yang bagian atas, untuk alpha 1% itu bagian bawah. Nah, karena kita milih 5%, maka untuk 5 perlakuan dan 5 DB galat nilainya 5,67. Tinggal kita tulis saja di sini 5,67. Lalu untuk SKRT-nya, di sini teman-teman cari dengan cara sama dengan SKRT, D37 ini pasti KT galat, lalu setelah itu per count A dibagi data ulangan teman-teman, tinggal dikurung tutup lalu di enter. Ketemulah hasilnya sekian, baru kita bisa menguji BNJ-nya. Untuk BNJ ini dicari dengan cara nilai SKRT dikali dengan Ki alpanya. Nah, di enter, muncullah nilai BNJ. Lalu seperti biasa pada tabel ini kita masukkan data perlakuan dan rata teman-teman yang bisa di-copy pada data teman-teman. Lalu diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil karena kita akan mencari selisih. Oke, untuk selisih di sini seperti tadi caranya mencari teman-teman. Karena di sini dia nilainya nanti bakal jadi nilai pengunci, maka dia tinggal di enter saja. Ini bisa mempercepat ya teman-teman. Asal ingat mengunci saja supaya kita tidak menghitung secara manual karena di Excel sudah disediakan formulasinya. Jadi tinggal memilih aja. Oke, seperti ini, di enter. Terakhir, tidak perlu dikunci karena dia udah di drag lagi ya teman-teman. Lalu untuk penotasiannya kita bandingkan apakah nilai ini lebih besar daripada nilai ini. Jika tidak, maka dia nilainya NS. Namun apakah ini lebih besar daripada
ini, jika tidak maka dia NS, karena juga lebih kecil ya teman-teman. Namun apakah nilai 7 ini lebih besar daripada BNJ? Nilai BNJ ini jika iya maka kita berikan dia bintang 1 gitu teman-teman. Selanjutnya pasti data ke bawahnya juga bintang 1. Sama dengan ini, apakah nilai BNJ-nya ini lebih besar daripada yang ini? Jika tidak maka dia NS. Di sini juga apakah ini karena lebih kecil ini NS. Lalu di sini juga NS ya teman-teman, karena ini nilainya lebih kecil daripada ini. Masih NS. Nah, lanjut ke samping ini pasti dia nilainya NS semua ya teman-teman, karena tambah kecil, semakin kecil, karena dia sudah masuk nilai selisih. Tinggal diberikan penotasian seperti ini. Lalu kita warnai untuk mempermudah. Di sini A punya 3, di sini A sama ya, bakal sama ya sama yang tadi teman-teman. Pasti sama karena dia sudah diuji dan ketika benar maka pengujiannya benar. Itu teman-teman. Di sini B, di sini juga B. Nah, di sini juga teman-teman bisa tambahin C sama D-nya, tapi aku rasa tidak perlu karena di sini juga nilainya NS dan dia pasti menempati notasi ini dan di sini juga, maka untuk mempersingkat aku tulis seperti itu saja. Lanjut untuk uji dan Ken, kembali dibuatkan tabel, teman-teman pilih perlakuan dan rata teman-teman, urutkan dari yang terbesar ke terkecil, tinggal mencari nilai selisihnya. Sama saja teman-teman seperti tadi caranya, tinggal dikurangi saja. Ini dijadikan pengunci karena seperti ini, tinggal di-drag saja. Ya sampai sini aja teman-teman. Ini dikurangi, ini dikunci. Tinggal di-drag. Ini juga sama dengan ini dikurangi ini. Ini tinggal di drag khususnya. Oke. Selanjutnya penotasian. Sebelum penotasian, terlebih dahulu kita harus menentukan nilai SI atau standarnya. Dicari dengan cara sama dengan SGRT. D37 ini adalah KT Galat per count A dibagi ini. Banyaknya ulangan. Tinggal dikurung tutup, enter. Ketemulah nilai SI-nya seperti ini. Nah, nilai SI ini akan menjadi pembanding teman-teman untuk menentukan signifikan atau tidaknya. Maka di sini kan kita tentukan apakah nilai ini lebih besar daripada ini. Jika iya, maka kita akan berikan bintang 1. Nah, dia lebih besar ya, teman-teman. Di sini juga pasti bintang, karena semakin ke bawah nilainya semakin besar. Nah, ini juga. Ini nilainya lebih besar daripada ini. Berarti dia di sini bintang. Ke bawahnya pasti juga bintang, karena nilainya juga semakin besar. Dan nilai ini juga lebih besar daripada ini. Jadi dia bintang. Di bawahnya juga pasti bintang. Namun ini lebih kecil daripada ini, maka dia nilainya NS. Untuk penotasiannya tinggal diberi A, B, C, dan D. Di sini A, di sini di sini B, di sini C, di sini D,
Dan di sini juga D, karena D-nya ada 2. Nah, jadi setelah itu teman-teman baru menentukan Duncan yang ini karena perlakuannya ada 5, maka kita mulai dari 2, 3, 4, 5. Bagian tabelnya teman-teman tinggal masukin perlakuannya itu. Lalu untuk nilai ini R 0,05 untuk 5%. Kemudian di sini 5, kenapa 5? Karena 5 itu adalah ulangan perlakuan teman-teman. Karena sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan 5 di sini adalah termasuk DB galatnya. Karena DB galatnya ada 5, maka kita pakai 5. Nah, nilai-nilai ini teman-teman dapatkan dari tabel Duncan, karena uji Duncan ya teman-teman. Jadi kita cari pada Duncan 0,05, perlakuan sebanyak 5 dan DB galatnya 5. Oke, mungkin bisa aku perbesar. Nah, di sini untuk perlakuan sebanyak 5, kemudian DB-nya sebanyak 5. Berarti bagian yang ini. Kita mulai dari yang ini, data yang ini juga, yang ini, hingga yang ini, teman-teman copy bawa ke sini. Lalu, untuk nilai RP-nya, teman-teman tinggal kali antara nilai R ini dikali dengan SY. Nah, karena SY-nya akan menjadi nilai pengunci, maka tinggal diberi $. Enter, lalu bisa di-drag saja ke bawah. Nah, itu untuk uji Duncan, BNC, dan BNT-nya. Ternyata pada uji tersebut benar bahwa perlakuannya berpengaruh sangat nyata. Karena di sini jadi dapat kita simpulkan pada perlakuan S100 pada suhu 100 derajat Celcius bernilai signifikan atau bernilai sangat nyata terhadap hidrolisis pati umbi talas terhadap karakteristik sirup glukosa. Nah, di sini juga lanjut pada BNJ juga seperti itu. Untuk S100 memiliki nilai yang paling tinggi dan dia juga bernilai signifikan atau berpengaruh sangat nyata. Dan pada BNJ, kemudian untuk Duncan juga seperti itu, dia berpengaruh sangat nyata dan pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, itu dia untuk perhitungan terkait RAL. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam latihan ini. Kembali lagi kita nanti pada video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.